biodata kula sing sering nggih kula sering riyen teng mriki, tapi kaitane kali wilayah mriki Ngawi wilayahipun Mbak Ina. Dados kula mboten bina, tapi kalau panjenengan kersake sampeyan wonten napa-napa konsultasi insyaallah kula saged. Itu nomor HP kula. Dan ini landasan hukum kaitannya kali sektor tangkap, yaitu Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, terus dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, terus wonten melih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, niku kaitannya dengan perlindungan nelayan. Terus Undang-Undang Nomor 16 itu kaitannya dengan sistem penyuluhan. Terus panjenengan kan pun terbentuk KUB, berarti kan berhak mendapatkan pembinaan dari penyuluh. Ini dasarnya nomor nomor sekawan niku. Terus kaitannya keempat niku kaitannya kali penguatan kelembagaan kelompok. Terus panjenengan pun dados kelompok niku nggih kedah tertib administrasi, kedah dilek wonten napa hasil tangkapan sakjane nggih saene nggih dicatet. Niku nanti arahnya ke situ tertib administrasi niku. Niki pertama kula jelaske tentang Undang-Undang Nomor 31 dan perubahan pada Undang-Undang 45 tahun 2009. Ini dasar hukumnya apa? Kaitannya dengan pengelolaan perikanan di Indonesia. Niki istilah-istilah pun Pak. Yang pertama sumber daya ikan itu adalah potensi semua jenis ikan. Terus kaitannya dengan misalnya Sungai Bengawan Madiun yang melewati kandangan. Niku sumber daya ikannya wonten apa mboten, niku istilahnya niku sumber daya ikan. Terus potensi yang ada di suatu wilayah area tangkap. Terus yang kedua niku lingkungan sumber daya, niku nggih kaitannya dengan ekosistem yang ada di sekitar area tangkap niku. Terus yang tiga kaitannya dengan penangkapan ikan, panjenengan pengusaha artinya kegiatan untuk memperoleh ikan dalam suatu ekosistem tertentu. Terus yang keempat ini adalah nelayan, adalah orang yang melakukan penangkapan ikan. Terus panjenengan niku sedaya niku disebut nelayan. Terus mboten teng pesisir atau teng laut mawon, nelayan niku saged teng wilayah darat niku. Di areane cuma beda area. Kalau teng pesisir niku areane teng sekitar pantai dan laut, kalau panjenengan areane teng daerah daratan yang sekiranya ada airnya. Mulai dari sungai, genangan, kayak cincang banget kalian Mojowanis niku di area tangkap, terus teng waduk, rawa dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan ikan termasuk belut niku nggih termasuk disebut penangkapan. Terus kaitannya kalian nelayan lah, di sini terakhir niku nelayan kecil itu adalah orang yang mata pencarian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terus panjenengan itu kategorinya nelayan tapi masih kecil. Kalau sing teng laut niku kan kadang wonten sing ngagem kapal gede-gede niku mungkin wonten wonten anu piyambak, wonten pemilahan piyambak. Ini kula fokuskan ke nelayan kecil. Terus ini menyangkut hubungannya kali panjenengan iki. Iki kaitannya Undang-Undang 31 dan Undang-Undang 45 tadi. Wilayah pengelolaan perikanan itu pada pasal 5 itu ada 3. Satu, perairan Indonesia, itu mencakup semuanya laut. Terus kedua ZEE. ZEE ini ku area ekonomi teng lepas pantai, Pak. 12 kilo di atas dari bibir pantai itu 12 kilo itu termasuk wilayah perairan Indonesia. Nah, setelah 12 kilo itu dinamakan ZEE, itu zona ekonomi eksklusif. Itu boleh
nelayan Indonesia menangkap di situ boleh. Tapi karena ini kita di sini, nanti kita nggak usah fokus ke situ, fokusnya ketiga ini. Areanya adalah sungai, danau, waduk, rawa, dan dengan air lainnya. Walaupun jelas kita awal lalu. Terus area ini panjenengan iki. Pada bab 4 pengelolaan perikanan pasal 6, pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Terus saumpane wonten genangan itu harus dimanfaatkan secara optimal, dalam artian panjenengan boleh memanfaatkan untuk menunjang ekonomi panjenengan, tapi harus dipikirkan, harus berkelanjutan. Terus sing disajar bantri wau, sing sekirane wae cilik ben sing iso potensi gede ya wis dilepas. Kesane mengke saged ageng. Sing sekirane pun nun jauh sing kaya dewa sing fotone Pak sinten lali kula nang Pak Katimin kan wonten asal bau gede-gede niku monggo ditangkap mboten napa-napa. Tapi sekirane masih kecil itu masuk ke jari panjenengan, sekiranya masih hidup monggo dilepas, karena apa? Untuk berkelanjutan dan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan itu. Kan kita panjenengan itu kan angsal jupuk teng sungai atau danau itu angsal, tapi dalam artian kudu carane tiyang Jawa niku kudu ninggali kangge generasi berikutnya. Entek-entek ini kan mungkin generasi berikutnya kan mboten angsal. Telas. Sing nomor kali niku pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan budidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Nah, ini kan harus mempertimbangkan hukum adat. Lah teng mriki wonten napa Pak? Sing kaitane kalih teng sungai niku sing wonten area sing boten angsal digoleki iwake. Wonten nggih. Mancing khusus. Nah, ini kan pun kesepakatan adat. Adat itu dalam artian lingkungan setempat. Lah di situ udah ada kesepakatan, nggih panjenengan aja golek yang kono. Mungkin malah terjadi konflik malah. Nggih. Panjenengan. Nggih, panggih niki. Lanjut. Nah, niki pasal 8. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Niki intine panjenengan itu mboten angsal menangkap itu menggunakan bahan kimia. Bahan kimia itu contohnya apa, Pak? Racun. Terus bahan biologis, niki biasanya bahan biologis carane jenuh atau nggih, niku kan dari tumbuhan kagem pados iwak saged mendemke iwak. Niku mboten angsal. Terus sing niku bahan peledak niku bom. Dan atau cara ini kaitannya dengan turunannya kita termasuk nun sewu setrum. Dalam Pak, kula kan pun lek mriki mari nggih mboten wilayah kula, tapi insyaallah tiap desa itu benten-benten caranipun. Daerah Wetanan, daerah Simo Semungko niku nggih sami kalih panjenengan pados iwak, tapi tesih wonten sing ngagem setrum nggih tesih wonten. Terus kendung niku benten mulai. Dados lek mriko riyen pun niku nyuwuni jaring niku sing alit 1,5 in niku. Lah mriko dhewe kok terus 4 in. Dadi kan nggih beda-beda. Akhirnya orientasi ikan yang ditangkap itu beda-beda. Karena masalahnya kan masih satu jalur Bengawan Madiun nggih. Tapi kalau dewa kok kirose 4 in 5 in kok gede men. Mungkin sak dapatin sing alian nek. Nggih. Duitnya kan akhirnya kena juga. Lah nggih. Terus benten-benten artine
tiap daerah, tiap desa itu memiliki karakter yang sendiri-sendiri dalam mencari ikan. Ini pun paham deh kaitannya kali pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bom itu termasuk setrum itu. Lek sing mriki dereng wonten pelangi, lek sing anu panjenengan liwat Kota Kendung niku kan wonten pelang sing teng wetan niku. Kok sing memasang dinas provinsi kok riyen nggih ana wonten pelarangan nggih, pelarangan niku nggih. Pun wonten sosialisasi ini kaitan karo pelangi niku. Pelang-pelang. Nah ini kan kaitannya kali nopo di fasilitas pemerintah pada pasal 60 pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui penyediaan skim kredit. Terus saumpami panjenengan iku konsisten terus usahanya berkelanjutan terus semakin berkembang menjadi besar itu berhak mendapatkan kredit, mengajukan kredit ke pemerintah itu berhak. Jadi mungkin sukani surat keterangan atau lebih mudahnya perizinan. Sebenarnya kan tiap pelaku usaha UMKM itu harus ada izinnya biar intinya memudahkan kontrol pemerintah. Terus kedua dikaitannya kali pengajuan kredit ini biar nanti kan panjenengan ajukan surat izin berusaha itu bisa, nggak usah ke kantor desa tapi izin usaha itu bisa lewatnya OSS, subsistem pendaftarannya lewat OSS. Tapi ini kan agak ribet. Tapi yang penting panjenengan ngertos bahwa pemerintah itu memberi fasilitas apabila panjenengan komitmen itu sakit mengajukan kredit dengan nama usahanya penangkapan itu boleh. Terus kedua kaitannya kali penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta membudidayakan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan seterusnya. Terus panjenengan itu berhak juga dari pemerintah mendapatkan fasilitas pendidikan dalam artian kayak ngeten iki memberi penyuluhan kaitannya dengan teknis saged. Tapi kalau teknis mau panjenengan pun pinter-pinter pada siwak berarti kan boten usah. Iki makane kula sukani sing sekirane panjenengan dereng ngertos yaitu kaitannya kali peraturan-peraturan. Terus kegiatan ini sebenarnya nggih mencakup ini juga panjenengan diberi fasilitas oleh pemerintah untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan sebagainya. Nah, sing C niki kaitane sing kula sajar wau teng ngajeng yaitu penumbuhan kelembagaan kelompok. Terus panjenengan sapunipun individu nelayan itu boleh membentuk suatu kelompok. Jadi kayak sing ngene panjenengan iki KUB Minang Mandiri itu kan caranya implementasi dari yang C ini, poin C ini. Lanjut. Ingkang pasal 61 niku nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dados sampun panjenengan iki kan areane kandangan. Niku pados teng pundi nggih sampun. Waduk, Bro niku boleh. Itu termasuk wilayah perairan Indonesia. Tapi biasanya nggih niku mungkin biasanya sebenarnya kalau di aturan itu nggak apa-apa, tapi takutnya itu ada konflik dengan nelayan setempat. Tapi dalam aturan itu boleh. Aja pados wong mriki utawa teng Kendung, kali Kendung niku apa teng banget niku sing wonten genangan niku boleh. Karena undang-undangnya bunyinya seperti itu. Nah, sing nomor 3 ini nelayan kecil dan budidaya kecil sebagaimana dimaksud pada 1 dan 2 wajib mentaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh menteri. Terus panjenengan lek saumene wonten wilayah setempat itu caranipun dibuat napa nggih
pelestarian lingkungan, cagar pelestarian lingkungan. Mriku niku wonten aturan tidak boleh menangkap nggih. Panjenengan mboten sah nangkap di situ. Mungkin malah panjenengan mungkin kena sanksi. Kaitannya pelestarian lingkungan, meskipun dados panjenengan harus juga menjaga pelestarian lingkungan dan ekosistem ingkang napa tempat panjenengan mencari ikan itu. Dados ojo ngrusaki tanaman apa anu sing sekitare sing sekiranya ada di lingkungan daerah tangkap niku. Dan niki Pak, sing kula jelaske teng awal wau kaitane kalih pelarangan, kaitane menjaga ekosistem, menjaga konservasi niku niki sing ketentuan pidana ini pada pasal 84 dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau mendirikan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan pelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 8. Pasal 8 mau tengah awal mau nggih sing pun kula jelaske wau. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Itu sanksine Pak. Terus mengki panjenengan saking mriki sing kanca-kanca lintune sing sekirane punya profesi sebagai nelayan tolong kasih informasi kaitannya kalih pelarangan pertama, kedua kaitannya kalih ketentuan pidana niku. Terus undang-undang niku pun wonten. Mengke pedhi kula lek panjenengan sampun pados simak teng pundi nggih teng area waduk ngene. Jenengan damel setrum mengke lek tiyang ngertos aturan mungkin panjenengan dicekel dilaporke niku saged. Panjenengan bisa dipidana, iki ancaman Pak wonten. Terus niki kalih kula nyuwun ing panjenengan saumpami nuwun sewu teng mriki tesih wonten sing gunane obat napa alat-alat sing kula jelaske wau teng ajeng niku tolong saling mengingatkan aja nganggo alat-alat sing kaya ngono. Niku sing kedua lek wonten tiyang njaba kados mriki menggunakan alat-alat sing berbahaya niku tolong dicekel mawon. Dalam artian dikasih peringatan. Kan panjenengan pun ngertos pidanane niki 6 tahun. Dendane 1,2 M. Mungkin dikasih tahu lek jek ngengkel panjenengan bawa teng kantor polisi mboten apa-apa. Ampun wonten dasare. Oh niki kaitane kalih undang-undang napa? Sing mau undang-undang 31 terus ada perubahan ke Undang-Undang 45 tentang perikanan. Ini sing kedua niku kaitane penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayakan dan petambak-petambak. Dados intinipun profesi panjenengan sebagai nelayan terus sebagai pencari ikan itu dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7. Nanti di situ intinya ini bahwa panjenengan itu berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah itu berhak. Misalnya nggih koyo sing disajar Bandi tengah mau mendapatkan fasilitas bantuan, koyo jaring, koyo perahu niku berhak. Ini dasaripun Undang-Undang Nomor 7 niki. Dan ini langsung yang pasal yang mau Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 mau. Undang-undang ini berlaku untuk nelayan, budidaya ikan, petambak garam yang berkeluarga di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selain itu nelayan, budidaya ikan dan petambak garam undang ini berlaku juga bagi
keluarga nelayan dan pembudidayaan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Dados mboten panjenengan tok sing dilindungi oleh undang-undang ini, tapi keluargane panjenengan itu juga dilindungi. Nuwun sewu Pak, panjenengan pados iwak niku hasilnya langsung dijual napa dibadati riyen nembe dijual? Jual Langsung dijual. Lah niku wonten kula nggih crita sithik nggih. Teng daerah Simo Semengko niku pados iwak terus dibersihkan, isi perutnya dibuang, iki adol bersih. Terus sing nyadi niku anak kalih ibune, istrine penangkap ikan niku. Lah ini melihat dari aturan ini itu juga dilindungi. Terus bojone panjenengan, anake panjenengan lek melakukan usaha di bidang tangkap itu juga dilindungi oleh undang-undang ini. Terus juga berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Lek mriki kaya baong niku sekilo pinten, Pak? 20. 20. Ada yang 22 minimal. Belum Belum dibersihkan. dibersihkan. Oh nggih. Lek teng Kendung Mas Pur Wadi, Mas Pur niku baong niku lek bonti blekran niku selangkung. Nggih, ngoten niku nggih. Terus iwak sing anu niku nggih resik ya, Pak. Sing nopo? Daerah. nggih boten nggih. Wali mas sing 3 nyaringan iki beda. Nggih. Lah niku sampune sing ngedol istrine panjenengan, niku istrine panjenengan itu juga dilindungi oleh undang-undang iki. Dados juga bisa mendapatkan bantuan, juga mendapatkan fasilitas kaya ngaten iki pembinaan dan sebagainya niki. Nanti sing nyatin ya tiyang setri. Oh ngoten lah. Niku termasuk sakjane lek kandhane kok ketinggalan nggih Purmulajo. Niku pemerintah itu kan intinya mengadakan asuransi nelayan toh. Nggih. Tapi nomor sewu kemarin ada berita terbaru itu dibatalkan asuransi nelayan. Terus kan enten kartune ya. Nggih, wonten kertune dados sawerene nomor sewu panjenengan wonten kecelakaan pas pados iwak. Niku bisa diklaim dan bisa mendapatkan asuransi niku. Niku kemarin saya dan Mas Dila sudah mengajukan tapi informasi terakhir itu kayaknya dibatalkan. Nggih, Persik menterine Bu Susi. Nggih, niki nggih diajukan mulai masih tahun niki, tapi nggak tahu ini kok ada perubahan lagi. Kementerian menyurati perubahan lagi. Kemarin saya share ke Mas Indra dan Bu Andri, kayaknya ini dibatalkan kaitan dengan asuransi nelayan. Nah itu termasuk ini Pak programnya Undang-Undang Nomor 7 ini tahun 2015. Nggih, kalih Mas tapi di nomor teleponnya wau mungkin nek. Nggih, kampil. Nggih. Ya, Kan mboten enten hubungan blas. Dan Itu grup nelayan sak ngawi Pak memang. Nggih, mungkin angan kula nggih kedepannya harus ada grup. nggih, dan niku lho. Grup nelayan Sengawi. Nek grupe kan mudah ngoten lho. Bapakne teng ndero teng anu kan. Nggih, Kanca ngoten. nggih. Iki nek enten pun kesuban ngoten. Nggih. Ini kemudian. Mriki lek kula sering kan komunikasikan kalih tiyang Simo Semengko niku wonten mas crita nih, tiyang daerah Kilan Dumutri niku lho. Mriki niku nggawa obat bikin-bikinan juga teng niku jembatan Karangsoro niku. Nggih. Iwake terus sampai dugi mriki entek sedoyo pernah. Nggih. Iya pernah. Yang green yang ini loh kata-kata. Lah nggih, tiyang mriko daerah Kilan Yang Inggris yang tasik diobat, Lah nggih. lo kan mereka. Lek saged kula pribadi kalih Ibu Heni Mas Indra lek saged panjenengan harus mencarikan yang ramah lingkungan. Karena niku nggih pertama panjenengan lek golek iwak anggo bak paling mulai sawat kuwi tok. Nggih. Engko lagi sesuk wis enteng antek pirang-pirang sasi ra ulah nggih sami mawon. Nggih. Gek kula sing pernah maaf nggih iwak obat-obatan kali iwak seger niku nggih rasane nggih beda. Nggih. Enten Sing iwak obat-obatan rada wonten pait-paite ngoten.
Lagi Solo Ali Bejur nggih benten nih Pak. Pun jati nggih nomor kula. Mohon. Kalau kaitannya kali perlindungan nelayan sampun. Nah, niki sing ketiga niki kaitannya kali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Intinipun panjenengan itu berhak mendapatkan pembinaan saking penyuluh kaya kula ngeten iki. Tapi ada ketentuan karena wilayahnya di Ngawi ini terus sudah di SK-kan Pak Kadin. Wilayah Ngawi niku wilayahipun Mbak Ina, wilayah Kecamatan Ngawi. Wilayahipun Mbak Ina. Terus pertama lek panjenengan nyuwun pembinaan nggih pertama teng Mbak Ina, tapi